kita selalu merasakan kebahagiaan dan ketenangan jiwa ketika sudah liqa atau bertemu kepada Syekh Mursyid atau Walia Mursyid. Seperti ulama-ulama sufi mengatakan siapapun orang yang menemukan seorang guru mursyid pasti jiwanya tenang. Pasti jiwanya tenang. Siapa yang berguru kepada Syekh Mursyid pasti orang tadi selamat dunia dan akhirat. Siapa yang berguru dengan guru mursyid pasti orang tadi keluarganya, turunannya itu akan diselamatkan. Kenapa? Karena dia sudah bertemu jasadnya ataupun ruh seseorang murid tadi dengan seorang al-ulama warasatul anbiya. Ulama seambia itu adalah guru mursyid. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyindir di dalam surah Al-Baqarah ayat 8. Allah berfirman wa minanas. Jadi ada sebagian manusia, sekelompok manusia mayakulu di situ ada kata-kata yakulu fi'lul mudhari. Qala yakulu qaulan fahuwa qailun. Kata-kata yakulu fi'lul mudhari itu maknanya lil istiqbal atau jama'ul ati. Itu waktunya akan datang. Jadi tidak menggunakan fi'lul madi tapi fi'lul mudhari. Jadi kata Allah nanti nih ada sebagian manusia yang akan datang, apakah zaman sekarang modern ini, ada orang yang berkata, ada orang yang mengucap di bibirnya doang, di mulutnya doang, amanna billah, kami telah beriman kepada Allah. Bukan hanya itu aja, wabil yaumil akhir, beriman pula kepada hari akhirat. Tapi kata Allah, wa ma hum bimu'minin, mereka itu sebenarnya nggak beriman, tapi imannya hanya di mulut. Maka dari kesimpulan ayat ini, ternyata zaman modern banyak yang seperti itu. Kemudian ulama mengartikan iman. Iman itu kan percaya. Iman itu artinya yakin. Maka ulama-ulama mendefinisikan iman, al-iman iqraru bil lisan. Iman itu ikrar, pengakuan dengan lisan. Maka terucaplah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu dihukumi bahwa ketika orang mengikrarkan dua kalimat syahadat, maka orang itu dihukumi muslim atau muslim. Jadi kalau orang sudah bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia hukumnya Islam. Iqraru bilisan itu berarti imannya makomnya makom syariat. Karena secara hukum fikih orang tadi beriman. Pokoknya orang nih, ada orang Kristen masuk Islam karena pengen jadi mantu, nikah sama anaknya, dia baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Secara zahir nahkum bizawahir dia Islam.
Nah, ketika bicara dalamnya, maka iman itu yang kedua tasdikun biqalbi. Nah, iya. Tasdikun biqalbi yaitu membenarkan dengan hati. Nah, bagaimana cara tasdik membenarkan dalam hati? Nah, inilah yang kita pelajari. Yang Allah bilang wa minan nasi mayaqulu amana billah wal yaumil akhir wa mahum bi. Ada manusia nih ngomong, "Oh, saya beriman kepada Allah. Saya percaya kepada Allah. Allah adalah Tuhan saya. Dan akhirat juga saya percaya." Tapi kata Allah, "Wa mahum bi mu'minin." Nah, jangan sampai kita itu wa mahum bi mu'minin. Padahal mereka nggak beriman. Berarti kebanyakan imannya cuma ikrar lisan. Nah, tasdikun biqalbi itu rananya toreko. Kalau dulu ini diapal nih, tasdikun biqalbi, iman itu dibenarkan oleh hati. Bagaimana gambarannya? Ketika dibenarkan dalam hati itu gambarannya gimana? Nah, setelah kita datang ke guru mursyid, oh, tasdikun biqalbi itu ternyata apa? Di mana la ilaha illallah itu ditembuskan ke kalbu kita. Itu tasdikun biqalbi itu. Makanya ada istilah talqin baiat dikir. Tasdikun biqalbi itu. Ayo kata guru nih, ikutin la ilaha illallah. Dan ditarik dari sini. Masuk ke aulanya tuh. Ismu zatnya masuk gak? Itu tasdikun biqalbi. Sebelum kita masuk ke reko, itu dihafal dong tuh. Iman adalah mengikrarkan dengan lisan, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Membenarkan dengan hati. Bagaimana cara membenarkan dengan hati? Kemudian mengamal dengan anggota badan, amalan di jawarih atau bil aqdo. Nah, kalau orang tidak masuk toreko, tidak ketemu guru mursyid, makna tasdikun biqalbi itu nggak bisa. Coba tanya, tasdikun biqalbi gambaran gimana? Membenarkan dengan hati. Saya percaya di hati saya Allah itu ada. Diuji ekonomi, diuji ini. Apakah dia tetap masih menemukan amanah billah? Nah, makanya tasdikun biqalbi itu rananya toreko. Siapa yang bisa mentasdikan biqalbi itu? Syekh Mursyid, wali mursyid. Tanpa wali mursyid nggak bisa. Kemudian yang kedua, alif-alif lamah itu ditanam nggak di kita? Ditanam. Jadi tasdikun biqalbi itu alif-alif lamahnya, ismu zatnya masuk di diri. Walaupun kita nggak bisa diraba, nggak bisa dilihat, tapi itu masuk. Makanya yang bisa memasukkan alif-alif lama itu hanya guru mursyid. Tasdikun biqalbi. Ketika orang ditanya mana Allahnya, ini ada. Karena kita ada di sini. Alif, lam, Allah. Ismu zat. Bukan berarti Allahnya ada, ismu zatnya. Maka dituntutlah kita untuk selalu ingat kepada Allah. Kenapa? Karena ismu zat itu ada di qalbu kita. Itulah yang Allah sindir buat zaman orang sekarang tentunya. Wa minanas mayaqulu amana billah wal yaumil akhir. Banyak orang sekarang, banyak. Percaya mau percaya, akhirat percaya. Benar gak percaya sama akhirat? Nah, sedangkan di toreko yang namanya akhirat itu setelah dihidupkannya hati atau disebut hayatul qalbiyah ukhrawiyah. Nah, makanya jangan gaos kan. Kemarin saya dengar dia bilang apa? Haji nggak perlu ke Mekah. Saya mau ke Eropa aja, kan ada kata-kata itu kan. Terus sholatnya nggak usah di masjid, saya mau ke gereja, kata dia nih. Kan orang pada ketipu. Karena orang sholat ke masjid atau kan ke Mekah kata beribu-ribu, ininya kagak dimasukin, ditalkin. Sampai dia kapanpun
belum disebut haji. Nih, Abah juga sama. Ketika kita ditalkin sama guru musik, Allah yang dimasukin. Udah jadi haji itu hakikatnya. Nah, makanya kalau udah punya duit, yang udah mampu boleh bagi haji. Orang-orang sekarang kan ketipu. Sekarang nih orang ke masjid kan, sholat rajin masjid. Ininya nggak ada Allahnya gimana? Alif-alif lama hanya. Tasdikun biqolbinya. Gak mau sholat dia rajin tuh. Jungkal-jungkal, jamaah. Itu kan kata syariat. Tadi tuh ikrar bilisan doang. Makanya murid-murid Abah, kita mah ibadahnya nih, ada ininya. Alif-alif lemanya ditanam nggak? Tanam. Makanya ada bahasa seperti itu kan, ajangan gaul. Ya kalau orang kagak ngerti sih pasti disalahin. Abah juga pernah mengatakan seperti itu. Murid Abah satu orang sembahyang di masjid, itu semuanya orang yang semasjid yang jumlahnya 40 lebih atau 100 200 lebih itu akan keangkat dengan murid Abah. Kenapa? Ada ininya nih, talkinannya. Yang pergi ke Mekah bolak-balik umroh apa? Kalau belum ditalkin, belum. Gitu. Karena yang Ka'bah hakikatnya, coba yang udah haji lah, yang udah umroh, di sana putar-putar tawaf gitu doang kan. Ntar pergi lagi ke sini ya putar-putar gitu doang. Makanya Abah bilang maupun dalam kitab Syaibul Qadir Jilani, yang namanya orang untuk pergi ke Ka'bah yang hakiki itu harus datang dulu ke guru mursyid. Kan Allah sindir tadi. Amanah billah wal mil akhir wa mau bimumin. Nah, makanya ajaran-ajaran Abah, kajian kemursidan ini harus dipertahankan. Jangan Anda ikut-ikut syariat. Gitu loh. Nah, seperti khotaman, ini kan ibadah lebih afdol dari ibadah yang lain. Kenapa? Kita ketemu guru-guru. Kenapa? Karena khotaman itu menyelamatkan seluruh dunia. Tapi ketika murid Abah kepengaruh dengan pendapat yang umum, ya udah, toreko yang sebenarnya hilang hari ajarannya. Abah bilang, kalau murid Abah habis sholat jangan ngikutin orang syariat. Jangan ngikutin orang syariat. Ini ngikutin, ya udah, ajaran Abah ya hilang. Misalnya jadi imam, bagaimana jadi imam? Udah iladun al-fatihah gitu sih. Istighfar aja 3 kali. Istighfar 3 kali, ada nggak ijazahnya? Ada lah. Astagfirullahaladzim atau astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu. Nggak boleh Allah mantah salam lagi. Kalau ada badal masih melakukan itu, berarti dia ngelanggar. Jangan diikutin. Kan saya di umum jadi imam. Ya kenapa jadi imam? Ini kan banyak yang dilanggar nih ajaran-ajaran Abah. Murid Abah udah perlu lagi Allahumma anta salam wa minka salam wa alaika salam. Jangan lihat badal itu, ini badal ini baca ini, jangan ikutin. Kalau masih ngikutin juga berarti ngelanggar apa kata-kata Abah. Coba, yakin nggak kalau murid Abah satu orang datang ke masjid, itu jamaah yang ada di masjid kabul semua Jumatan? Percaya nggak? Percaya nggak? Kita ini ada ininya nih. Makanya kalau orang yang mau ditalkin, bener jangan gaus itu nggak salah sih. Abah juga ngucapin seperti itu. Kalau orang yang belum ditalkin, pokoknya nggak selamat aja. Kata dia kan selamat karena sholatnya, ya kan? Dia selamat karena hajinya. Itu kan menurut
syariat dia. Cara iruhnya. Jadi seakan-akan nih kita pelajaran seperti itu, kok seakan-akan kita paling benar begitu kan? Karena ini dari guru. Murid abah, orang khusus, habis sholat nggak boleh baca Allahumma anta salam lagi. Kan jadi imam. Kan jadi imam. La ilaha illallah syarikal aja nggak boleh. Karena pelajaran umum itu. Karena murid abah khusus kalau jadi imam cukup yang kita aja ilah hadun Nabi Mustafa Rasul sallallahu alaihi wasallam suma ila arwahi abaina wa umatina wa jadina wa jadatina wa auladina wa banatina wa ikhwanina wa akhwatina wa masyin wa istiqam alika fatil muslimina wal muslimat al ahya minhum wal anusyamin al fatihah. Kan? Jadi imam, andai dijadikan imam di umum, Fatihah istighfar 3 kali langsung doa. Doanya doa torekoh. Jangan ditambah-tambahin, kan beri tarbiyah. Jangan banyak berdoa ya. Cukup doa yang ditorekoh saja. Ini mau enggak doa aja Robi firli wali daya warhamhuma kama robban sugiro. Tambah lagi Allahumma nas'aluka salamatan fidin wa afiatan fi jasad, ya kan? Akhirnya ajaran abah rancu. Kalau saya dengar itu tadi ya, cukup doanya murid-murid abah. Yang paling utama adalah sholatan tunji nabiha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqomata ala syatil goro wa tarakatul bedo birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya musyrifal qulub syarrif qulubana ala ta'atika. Allahumma tahhir lisani minal kadibi wa qalbi minan nifaqi wa amali minari wa basari minal khiyanati banyak kata la khainatal ma fi sudur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Misalnya masih ditambahin ya doa latifah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfirana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi anzilni munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaika anabna wa 'alaikal masir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama takuna idzan li awalina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairul raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Jangan terlalu banyak berdoa, kata orang syariat suruh banyak berdoa. Kalau nggak berdoa sombong. Itu kan orang syariat. Kita ini rananya sudah torek. Kita ini ngamal kalimat la ilaha illallah. Makanya orang yang sudah ketemu mus itu pasti hatinya tenang. Tenang nggak? Tenang. Madapin masalah ini masih tenang. Jadi nggak ada gelisah. Walaupun ngadapin ini santai. Kenapa santai? Karena ruh kita udah hidup, udah jalan ruh. Kenapa orang-orang yang ulama, yang kiai, ustadz itu mereka itu apa ya, gerasa gurusu gerasa? Karena ruhnya belum hidup. Soalnya udah travel umroh gini-gini, wah ini wah gelisah. Lihat murid-murid abah. Murid abah guru itu tandanya tenang. Tenang. Santai. Kan banyak orang itu kenapa dia bisa masuk ke reko abah? Karena ngelihat ikhwan, ngelihat murid abah, kok ngadapin masalah ini kok orang santai ya? Gitu.
kok nggak ini dah. Nah, Bu Neng tuh orang Parung, bos Parung tuh Bu Neng tuh, ngelihat adeknya si Ida, istrinya Prakoso, masuk Toreko. Kata Bu Neng, saya duit banyak, apa banyak? Kenapa ngelihat adeknya si Ida kok tenang aja, ada masalah? Akhirnya ditanya kan, cerita nih, kok lu tenang-tenang aja hidup? Tenang lah, lo punya abah siapa? Dulu. Nah, baru dia cerita ke saya kemarin, di bulan kemarin. Kata dia, saya duit banyak, apa banyak? Ya kan? Tapi saya nggak ada ketenangan. Sedangkan dia duit kagak ada, tapi hidupnya tenang kan? Oh, ternyata ketemuin gurunya, ketemu abah. Baru ketemu ketenangan. Pokoknya orang yang tidak bertoreko kagak tenang hidupnya, walaupun katanya ditenang-tenangin. Sama orang jikir-jikir di luar juga nggak tenang. Kalau dia bukan bermursyid mah, oh mau jikir apa bentuknya? Dia jikir, lo jikir apa? Selawatan apa? Kalau nggak punya mursyid nggak bakal tenang. Tenangnya nggak permanen. Ketika zikir doang tenang. Kenapa? Karena gurunya kagak ada. Rasulullah bisa tenang ada siapa? Jibril. Benar nggak? Iya. Rasulullah itu secara basariah manusia biasa. Tapi karena Rasulullah itu didampingi oleh Jibril, bagaimana Rasulullah? Tenang nggak dia? Padahal masalahnya banyak. Umat seluruh dunia. Nah sekarang kiasnya, seorang kalau nggak punya guru mursyid, walaupun dia ilmunya banyak, udah ngaji kemana-mana, nggak punya mursyid, nggak bakalan tenang. Coba dah. Tanya yang katanya ulama hebat, kiai hebat kemana-mana, ceramah kemana-mana, yang umatnya kemana-mana, tanya dah, tenang nggak dia? Atau orang yang bisa tamunya banyak, tenang nggak? Tanya, tenang nggak dia? Kenapa mereka nggak tenang? Karena ilmu yang dia miliki, kemampuan yang dimiliki nggak bisa ngejamin dia dunia Kalau murid Abah, yakin nggak dijamin? Harus yakin. Apapun yang diperintah sama Abah itu pasti benar. Jangan ada murid mengatakan, wah itu jangan dimakan mentah-mentah. Apa dimentah-mentah? Apa yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman, Abah guru, kamu jangan makan mentah-mentah. Begitu. Murid itu jangan begitu. Kalau apa yang dikata Abah itu benar semuanya. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah wa shadaqallah Syekh Abdurrahman. Jangan ziarah. Jangan ziarah. Jangan ziarah. Ziarah hanya ke guru siap. Dilanggar. Apa yang terjadi? Lihat. Berkali-kali Abah itu. Manzaro kubri wajabat safaati. Itu hadis. Siapa yang menziarahi kuburku, maka dia akan dapat syafaat, selamat dia. Maksudnya kuburan itu bukan kuburan tanah, kata Abah. Makom. Makom itu bukan kuburan, kedudukan. Karena Syekh Abdurrahman itu kedudukannya mursyid. Mursyid itu sama dengan Rasulullah, utusan. Utusan. Siapapun yang datang ke Bogor, kata Abah, niat ziarah sama aja dia dengan niat ziarah ke Rasul. Percaya nggak kayak gitu? Apa akan pudar ajaran Abah seperti itu? Makanya bahaya ajaran Abah nih dimasukin ajaran-ajaran syariat. Itu bahaya itu. Artinya ketika ajaran Abah, apa sih bahasa kerennya? Terkontaminasi. Tercampur lah bahasanya.
sama ajaran syariat nggak benar, nggak bakalan beres, nggak bakalan sukses torekonya. Nggak ada tuh ilmu laduni nanti, tahu ilmu laduni? Nggak bakalan dikasih ilmu laduni. Kan di surat Kahfi ada tuh 165 wa alamnahu min laduna ilma. Kami telah mengajarkan kepadanya dari sisi kami. Laduna itu sisi kami. Apa? Ilmu. Ini ilmu kita ilmu laduni. Ilmu laduni itu tidak harus pakai buku, nggak pakai ini, langsung ilmu wahyun. Nah, syaratnya wattaqullah yu'allimukumullah di Al-Baqarah itu 262. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kamu. Nah, ilmu ini nggak bakalan kebongkar, kekupas, kebuka kalau nggak datang ke guru mursyid. Ayo berdalil, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajarkan ilmu kepada kamu. Ya kalau nggak ada mursyidnya, nggak bisa. Makanya apa yang dikatakan Syekh Abdurrahman, jangan bahasanya jangan dimakan mentah-mentah. Makan mentah-mentah yang dari mursyid. Hah? Apa yang dikata Abah benar semua kok. Mereka murid-murid Abah yang mereka nggak nerima karena dia masih mendua. Khotaman hukumnya fardu ain. Percaya apa enggak? Percaya enggak? Fardu ain. Bulanan hukumnya fardu ain. Percaya enggak? Harian hukumnya fardu ain. Percaya enggak? Itu Abah tuh kata-katanya. Kalau kalian meninggalkan harian, hukumnya dosa karena ranahnya bukan syariat tapi toreko. Kalau kalian meninggalin khotaman, hukumnya dosa karena kalian adalah ranah tore. Ketika ngaji bulanan ke Bogor ditinggalkan, hukumnya dosa karena apa? Ranah toreko. Tapi yang terjadi di murid Abah, bulanan hanya sekedar bulanan. Yang bulanan mah bulanan, yang kagak maka kagak. Itu ucapan guru kenapa nggak dipakai? Ya kan? Lagi ada Abah doang ngaji bulanan rame. Ada Abah nih ngaji bulanan rame itu penuh. Karena pengen salaman. Karena ada Abahnya. Ketika Abahnya sudah tidak ada, yang bulanan Ciputat doang kayaknya. Yang banyak bulanan. Jamaah-jamaah lain kayaknya bulanan itu apa? Cuek-cuek aja. Karena nggak ada doktrin kewajiban. Kalau saya dengar dari Abah langsung, yang dengar siapa? Baca dengar. Bang Denny dengar? Dengar nggak? Wajib hukumnya. Yang nggak bulanan hukum dosa. Tapi ikhwan-ikhwan banyak gak yang nggak bulanan? Banyak. Pendamping kagak bulanan. Badal-badal nggak bulanan. Ya kan? Lebih mementingkan gawe. Ini biar dengar semua. Lebih mementingkan gawe, kena sip-sipan. Tapi kalau bicara ajaran Abah, dia paling pinter. Ya kan? Tapi untuk patuh ke gurunya kurang. Makanya saya pegang istiqomah. Apa yang dikatakan Syekh Abdurrahman benar semua. Harian, mingguan, bulan, hukum wajib. Kemudian ada yang mengatakan, tuh kan saya ada tugas-tugas. Situ pilih mana? Mau pilih tugas apa pilih guru? Ayo, pilih mana? Mau pilih tugas apa guru? Kalau orang sudah ketemu guru mursyid, ini kadang nih murid Abah bilangnya ekstrim-ekstrim mulu. Orang kalau bilang udah ketemu guru mursyid, itu yang diduluin guru mursyid daripada orang tua jasad, tahu nggak?
Orang tua jasad mah ngawarisin tabiat-tabiat jelek. Kalau guru mursyid ngawarisin apa? Nur ilahi. Pilih mana? Orang tua kandung kita pengen jalan-jalan, sedangkan ngaji bulanan. Mau pilih yang mana? Bener gak? Istri pengen jalan-jalan sama anak-anaknya, pas kebenaran ngaji bulanan, mau pilih yang mana? Istrinya kecung. Itu mah terserah, saya ngasih seperti ini apa? Saya nggak ngomong doang, saya nyatakan dan saya laksanakan. Orang tua ketika masih hidup, orang kedua saya mending ke sana dulu. Karena apa? Syekh Mursyid ini bukan main-main, nyelamatin kita dan orang tua kita. Apa saudara kita yang nyelamatin? Kagak, nyukurin iya. Karena lagi punya duit masih dianggap saudara. Kalau kagak punya duit, dia borol dianggap saudara. Makanya nih Iwan-Iwan yang sok-sok sibuk dengan usahanya, sok-sok sibuk dengan bisnisnya, dagangnya, dia tinggalkan bulanan. Hati-hati lu udah baiat. Tahu baiat gak? Perjanjian kita dengan Allah melalui guru mursyid. Sekarang lu santai-santai, banyak orang seperti itu. Karena dia pengusaha, apalah pengusaha apa, dia bulanan kagak. Atau karena ada bentrokan dengan Iwan, gak bulanan. Ada nggak kayak gitu? Gara-gara bentrokan dia nggak bulanan. Apa urusannya bentrokan dengan bulanan? Bentrokan ya biasa, bulanan hukumnya wajib, betul nggak? Ngapain gara-gara bentrok kagak bulanan? Hati-hati nih, baik hati. Kan pamana kasa, paina yamsu alanat. Barang siapa yang melanggar baiatnya maka bukannya tanggung sendiri. Makanya alhamdulillah oge itu hadir dia, kayak Gojek kesini perjuangan. Aryo Tadi menaik helm nggak? tuh kena sudah baiat. Kenapa kita harus mendulukan Syekh Mursyid? Lebih utama Syekh Mursyid itu daripada yang lain. Karena sama dengan hadis Rasulullah, kalau cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, yang didulukan siapa? Allah dan Rasulnya dibandingkan anak, keluarga, dan lain-lainnya. Itu ada hadisnya loh, Bukhari Muslim. Ya, kalau ada kepentingan apa-apa, misalnya mau hajatan, jangan berketepatan bulanan. Ini mah sengaja nyari bulanan samain. Kan misalnya mau ada hajatan nih, Poer mau ngawinin misalnya, kan mau ngawinin ya? Iya. Jangan ngari pas bulanan. Tulis. Udah dihitung, udah hitung-hitungan, ya udahlah. Jangan ingat hitung ini, ingat perintah Bu. Dengerin nih, yang mau hajat jangan pas bulanan pokoknya. Kalau mau Sabtunya, Jumat malam Sabtu. Pokoknya jangan pas jam bulanan lah gitu. Masih kekeh aja ya, lihat aja murid-murid Abah. Hujan mulu lu. Kenapa perintah guru? Saya 12 tahun itu ikut perintah guru. Hujan gede tetap saya tarbiyah. Ada omongan macam-macam enggak sama duduk di depan. Kenapa? Perintah guru. Makanya ketika orang ngikutin perintah guru, karena guru itu ucapannya karomah nggak? Karomah nggak? Karomah. Bulanan. Ketika Abah merintah bulanan itu ada karomahnya nggak? Ada. Ada. Ajaran Abah jangan dirubah sedikit pun. Karomah nggak tuh? Wah, kalau yang ngerubah-rubah hati-hati. Karena saya yakin bahwa Abah itu akan menyelamatkan saya. Dan Iwan-Iwan yang yakin juga. Amin. Makanya saya di lorong itu suka ngobrol tuh kan.
Makanya Iwan Ciputat jangan ragu, yakin aja. Kan saya bilang umur, abah udah ngemegang umur nih, woi umur, tahu umur kan? Abah yang udah genggam di ubun-ubunnya. Ini ubun-ubun kita semua dipegang sama abah. Ubun-ubun, tahu ubun-ubun? Ini kan tempat keluarnya roh. Jangan bicara lagi kan ajal milik Allah, itu kan di Quran. Ya. Kan Quran perlu ditakwil nggak tuh? Perlu. Ketika kita punya guru mursyid, semuanya raga, jiwa, apalagi ruh, pikiran kita harus diserahkan ke siapa? Guru Syekh Abdul Rahman. Masih kagak percaya? Buktiin lu, langgar ajaran-ajaran abah. Lihat, kalau nggak bisulan, apalagi hah? Langgar deh ajaran abah. Kalau pengen bukti, kalau ucapan abah itu karomah kemudian dilanggar, buktiin dulu. Makanya bandel. Coba bandel. Biar yakin. Bener nggak sih ini? Saya nggak usah bulanan, bisa nggak usah kota, mencoba aja. Kenapa? Karena ajaran abah ini apa? Karena abah sudah ada perjanjian dengan Allah. Karena abah selalu bilang murid abah yang belum akekah diperintahin akekah. Itu Allah langsung yang ngomong. Gimana itu? Nah, karena abah yang udah tiada, artinya jasadnya nggak ada di dunia, akhirnya yang terjadi murid abah ngerubah. Perubahan-perubahan ini karomah abah akan putus, tahu? Kalau udah karomah putus, berarti buat apa? Ayo. Kita ini bisa karena ada karomah Syekh Abdul Rahman. Bener gak? Ya. Yakin gak? Yakin. Saya kira nih murid-murid Ciputat, Anda ini sudah dikasih selalu minuman toreko, ajaran abah. Anda harus punya keyakinan yang kuat. Kan saya pribadi nih sering baca ini dirubah lagi sama abah. Baca ini dirubah lagi sama abah. Baca ini dirubah lagi sama abah. Baca di luar abah, saya kan udah nyoba. Amalan ini di ini lagi. Karena saya tukang ceramah, harus saya buktiin kan, bener nggak? Saya mau balik nih, penceramah abah guru, saya harus buktiin omongan. Bener nggak sih amalan yang di luar abah itu bisa ini? Buktiin. Makanya saya bilang, udah ilmu abah aja. Kenapa saya bisa ngomong gini? Karena saya banyak amal-amalan hizib apapun saya baca lagi, tetap itu suruhnya ke siapa? Syekh Abdul Rahman balik ke ini lagi, ajaran Hotaman sama zikir jar, hobi siri. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Karena saya suka bandelnya uji coba. Oh begini, ternyata ini. Makanya pengalaman pribadi saya, jangan. Ya kalau masih nggak percaya, baca aja. Terus kenapa saya bilang gak boleh belajar di luar Syekh Abdul Rahman? Kalau Anda sudah dapat ilmu abah, itu cukup di abah aja. Kan saya nggak tahu ini, nanti juga dikasih ilmu itu. Namanya ilmu laduni dari Syekh Abdul Rahman. Abah ini gudangnya ilmu loh buat murid-muridnya ya. Ilmu apa aja ada. Cuma abah minta patuh aja, patuh. Yang tadinya kita nggak punya ilmu itu dikasih ilmu itu. Nah yang berat itu patuh. Karena selama ini kita didoktrin kita harus patuhnya kepada Allah dan Rasulnya, itu kita belum nyampe. Makanya terakhir, ati Allah wa ati Rasul wa ulul amri. Nah, ulul amri minkum dalam toreko itu Syekh Mursyid. Kalau di luar misalnya RT RW lah,
pemerintahan. Kalau kita sekarang patuhnya ke mursyid. Apa itu benar patuh ke mursyid kita selamat dunia? Benar, nggak salah. Beberapa kitab tasawuf sufi seperti ini. Jadi manut ke gurunya. Kalau ke guru syariat gak usah manut, ke guru syariat. Kalau ke guru mursyid manut. Kalau kita berguru sama ulama syariat, itu nggak usah perlu izin lagi kita. Ngaji aja kemana-mana. Tapi ketika sudah punya guru mursyid, harus izin. Pergi haji harus sih, umroh harus, kemanapun harus izin. Nggak boleh. Ketika izinnya itu bukan diminta. Kan bayangkan kita minta kan. Datang ke Abah, udah mau pergi ngomong izin. Ya mau nggak mau Abah ngasih nggak? Hah? Mau ziarah. Datang ke Abah, Bah saya mau ziarah. Secara manusiawi mau nggak mau ngasih juga. Padahal Abah mengatakan nggak boleh ziarah ke yang lain kecuali ke gurumu, ke guru Sia. Itu ucapan itu berkali-kali Abah diulang di kuliah tarbiyah. Ternyata yang melanggar mualim tab, bawa santri ke Kian Santang, mobilnya mogok. Itu ucapan Abah terjadi. Ziarah itu hanya ke guru Sia gitu loh. Itu asbabul apanya? Asbabul wurudnya seperti itu. Abah ternyata ngucapin ziarah ke guru Sia. Nah, ternyata mualim tak bawa santri ke Kian Santang, mobilnya mogok. Makanya kenapa kuliah tarbiyah Abah mengucapkan seperti itu? Paham nggak? Ayo, siapa yang mau ziarah? Hei, mau ziarah? Kali mau ziarah. Kan sudah terbukti. Yang membuktikan malah keluar dari Abah. Si Wardi ya, Wardi kan Badal Kaul cabang. Dulu di Majlis Ihsan apa? Ada murid Abah ziarah ke Wali 9. Ya kan, Wardi cerita itu. Malah dia sekarang jadi ikut apa namanya kejawen. Ziarah nih wali. Bes ziarah ke wali biasa kan, bis tawasul apa? Pakai tawasul apa lagi? Ya wali Allah, mudah-mudahan dengan jarinya rezeki saya banyak, usaha saya maju, gitu kan? Nah, Wardi cerita ke Tatang, tahu Tatang? Yang bilang mursyid. Tatang S. Mualim dulu mah dibilang mualim lele karena dia tukang ternak lele. Kan Pak Tatang itu bisa jabarin sebenarnya. Tiba-tiba Pak Tatang ke Abah. Si Wardi mah cerita. Dan Tatang, emang Abah beli? Emang Abah beli? Ada Iwan ziarah ke wali. Dia minta dunia. Terus Abah emang pelit. Nah, yang diziarahin walinya tadi datang ke Abah. Karena si wali tadi yang didatangin juga adab dong. Karena Abah pangkatnya lebih. Karena murid itu mata pedak, mata pedak. Mata pedak tuh si murid. Kagak percaya sama guru. Ini pelajaran yang harus itibar. Akhirnya si walinya yang dijarin datang ke Abah. Ya Syekh, murid kamu minta sesuatu. Akhirnya ngomong ke Tatang, emang Abah beli ya? Gitu. Yang kedua ada lagi, datang ke Habib Lutfi, murid Abah gaya-gayaan.
karena merasa di Abah itu nggak maju-maju, paham kan? Minta bandingan, datang ketika datang dia udah tahu kan, kamu punya mursyid, ngapain ke sini? Jadi yang jadi murid Abah nih ya, ini murid Abah, jangan sekali-kali datang ke kiai ke apa, jangan. Kalau mau dengerin, kalau nggak dengerin nggak apa-apa. Saya pribadi, saya murid ke Siti Azami, ke Ibu Nyamin tuh, sampai beliau meninggal belum 40 hari kan tuh ya. Saya nggak datang-datang. Secara jasa saya pengen datang karena guru hikam saya. Tapi kan dalam adab Toreko Suluk nggak ada. Lu mah mau bisa-bisa lu aja. Kan gitu kan kalau orang yang nggak ngerti kan. Kenapa? Guru kita. Siapa Syekh? Ilmu yang dulu didapat dari kiai-kiai saya taruh. Ketika saya taruh tuh kitab, saya susun doang. Karena apa? Saya udah punya mursyid Syekh Abdul Rahman. Saya taruh tuh, pokoknya saya sampai pokoknya kitab ini saya taruh. Gak mau ini. Setelah udah sempurna, udah ketemu Abah, cuma baca aja, baca sekedar baca buat tambahan. Itu ketika disuruh sama Abah, baca nih Anwarul Qudsiyah, baca ini, udah. Ini iya ini, pas diulang lagi, Ihya Ulumuddin ya nggak ada lebih-lebihnya, cuma cerita, ngenegesin doang itu loh. Yang di Abah ini, makanya saya nggak mau datang ke kiai ke ini, mau ngapain? Tapi kan orang yang nggak ngerti kemursyid apa, sombong banget. Hah? Begitu kan? Itu sama Abah nggak dikasih. Sama ke Ikhwan pun kalau nggak diundang ya nggak mau. Yang saya sih baris bawa saya. Harusnya saya kan nggak boleh ngelupain dia. Kenapa dijauh-jauhin? Saya pegang itu kata-kata Abah. Jangan selingkuh, Bu. Tapi murid Abah sekarang pada selingkuh. Ngaji sama kiai, ngaji fikih. Ngaji apa lagi? Tafsir. Saya udah coba-coba semua. Karena udah ngaji di Abah, pengen baca-baca ini. Bacaan kitab yang tebal mungkin 400, 500, 600, 700. Cuma cerita doang. Ternyata ilmu itu yang sudah ditanam di diri kita. Itu ilmu latifah itu yang nafi, yang manfaat, yang akan menjadi konsumsi ruh kita. Pelajaran di luar Abah itu hanya sekedar apa? Lintasan gitu doang. Coba dah. Ini saya ngomong pengalaman ya, bukan cerita bombong, pengalaman. Saya mau baca kitab tafsir, kali baca saya. Usul fikih kali baca, fikih kali baca, semua kali baca. Tadi aja pas mau ke sini. Wattaqullah yu'allimukumullah apa? Yang namanya ilmu laduni itu bukan dari banyaknya kitab yang tersusun di rak, bukan daripada kitab yang dari kertas, bukan. Ilmu yang Allah kasih langsung. Ini kita udah punya kaitannya. Siapa? Syekh Mur? Ini murid Abah. Kalau bener-bener yakin sama Abah, Anda nggak usah belajar macam-macam, zikir aja, khotamah, nanti dikasih ilmunya. Karena kita masih ham, masih praduga. Akhirnya ilmu Abah itu mau turun terhijab gara-gara otak benak kita. Emang di Abah itu ilmunya nggak ditampakin langsung terkenal, tidak. Dipendem. Tahu dipendem? Murid Abah itu dipendam.
Jangan harap ngaji di sini pengen terkenal, nggak bisa. Dipendam. Mulai muncul, pendam. Mulai muncul, pendam. Tuh murid Abah. Tapi murid Abah sebagai misbah, tahu misbah? Lampu, bukan lampu ini, misbahu manawi. Siroj, sama sirojul misbah. Sirojul munir, lampu yang memberikan terang, bercahaya. Itu murid Abah. Kenapa? Ini latifah. Di badan kita itu ada cahaya, saudara. Jasad Anda itu berharga. Makanya kenapa murid di Ciputat ya ini aja, bener nggak? Betul nggak? Kata Pak Ripto, kalau ngaji suluk jamanya nggak banyak, kalau ngaji tabaruk banyak. Ya orang tabaruk kan ngaji hewan. Kalau ini nih khusus. Kita ini udah, badan kita ini, maaf nih, ditakutin sama setan, sama genderuwo, sama lagi kuntilanak. Ini badan kita nih, badannya doang. Kan saya bilang kuntilanak, setan, dedemit hormat sama kita. Kalau pengen tahu mah, ini mah kitanya yang takut. Dia hormat. Kenapa? Karena di badan, ini jasadnya murid Abah, panggil ruhunya ada latifah. Kenapa ditakutin? Karena dia murid mursid, saudara. Ini murid Abah nih. Karena murid Abah itu disyariatkan, ajaran Abah disyariatkan, akhirnya ajaran Abah yang luar biasa. Jadi apa? Cuma cerita. Makanya murid-murid Abah yang Ciputat, kau harus buktikan bahwa ajaran Abah itu benar-benar berkaromah. Yakin gak? Yakin. Ini kadang kita nggak yakin. Kita tuh punya titik karomah Abah. Ini dunianya bisa terang, tau nggak? Kan di hikam itu wali ketika dibongkar, ketahuan tuh cahayanya di kolbunya wali, ini bumi jadi lembut, tau lembut, bakar semua. Makanya ditutup tuh ilmu mursid itu dengan jasa, sehingga murid Abah ragu dengan Syekh Abdurrahman. Benar gak? Dibikin ragu sama Abah. Rame, berantem, dibikin ragu sama Abah. Ayo. Dibikin ragu lagi. Wah, saya itu torekun, nggak ada perubahan. Nah, dibikin ragu. Padahal Anda, ruh Anda itu sebenarnya magnet. Jasad kita tuh magnet. Tapi Abah pendam. Abah pendam tuh. Tapi kalau ulama syariat sedikit aja langsung masyhur. Tapi dia akan dijatuhkan. Saya ingat kayak Bunyamin lagi ngaji itu, hikam. Siapapun yang naik harus terima jatuh. Siapapun yang diangkat derajatnya harus terima jatuh. Banyak gak orang kayak gitu? Banyak. Murid Abah tidak ditaikan. Benar gak? Sampai sekarang murid Abah gak ada muncul sengaja sama Abah. Karena bisa sedikit aja ngaku kita bersyukurlah jadi murid Syekh Abdurrahman. Makanya saya di situ suka, ya Allah, kalau nggak masuk di Abah mungkin nggak selamat. Anda nih ngaji ke kiai-kiai 20-30 kiai ngakunya guru saya bersanad dari mana lu? Itu kan sanad keilmuan. Kalau Abah ini bukan sanad keilmuan saja, tapi nyambung ke Rasulullah.
Abah musyawarah dengan Rasulullah Syabdul Qadir. Ulama syariat musyawarahnya, ya rapatnya di meja dia, ya baca dia. Kalau Abah musyawarah dengan Rasulullah, dengan Syekh Sultan, jasadnya ada lagi tidur, abahnya keluar. Saya tanya, yakin gak dengan ajaran Syekh Abdul Rahman? Yakin. Mau ngikut tabaruk apa suluk? Mau ngikut suluk apa tabaruk? Kalau Anda ngikut tabaruk gak naik-naik, gak yakin-yakin, karena ajaran Ibu suluk. Nah kalau kita ikut suluk, nanti Abah menggerakkan kita tuh, disulukkan, dimusalik. Abah tuh musalik. Kalau ente ikut tabaruk ya udah stagnan. Ya? Yang penting zikir aja ikut, tawasul aja. Tapi nggak jadi-jadi. Mau pilih mana? Tabaruk apa suluk? Kalau mau milih tabaruk, mangga. Kalau milih tabaruk, apa yang saya katakan berarti jangan didengerin. Langgar aja semuanya. Maju keluar ke kiai ini, ke kiai itu. Nah, itu tabaruk, berarti Anda milih tabaruk. Kalau Anda milih suluk, yang Abah sebenarnya katakan, berarti jangan selingkuh, Gu. Ini ucapan gini, kalau saya sampean di pusat, wah dah, pasti nggak nerima. Kalau Anda ikut tabaruk, Anda nggak ketemu Abah. Karena Anda tahu gak tabaruk itu? Naik mobil orang ngebonceng, numpang. Kalau kita suluk, jadi kita punya tiket, punya ini, punya aturan. Kalau suluk punya aturan. Kalau tabaruk, kalau murid Ciputat itu ikut suluk Abah, ikut aturannya. Kalau dia pilih, sama tabaruk aja, ya udah, jangan salahkan. Torekonya ya zikir doang, udah zikir dapat pahala. Jangan salahin kalau nggak usul-usul ya. Saya tanya murid Ciputat, ikut tabaruk apa suluk? Suluk. Catat ya. Catat nih sama Abah, dicatat. Berarti Anda jangan cari guru kecuali guru. Mursinya siapa dulu? Abdul Rahman. Kalau Anda bilang, saya ikut tabaruk, enggak lu. Mau ngaju ke kiai, kayak mau ngaju ke mas, silakan. Saya nggak ngelarang. Karena Anda sudah memberikan pernyataan tabaruk. Tapi kalau Anda sudah memberikan pernyataan suluk, berarti ikut ajaran Syekh Abdul Rahman. Jangan selingkuh guru. Apa yang dikata Abah benar semua. Jangan ada kata-kata tanda tanyanya banyak. Kalau masih ada tanda tanya banyak, berarti dia mah tabaruk udah. Sama tabaruk aja udah. Ya gitu-gitu aja udah. Karena nanti orang tabaruk itu dikasih dunia. Ya. Orang tabaruk dikasih dunia, dikasih kesenangannya bisa. Nah, yang temennya tuh belum talqin nganggur. Udah talqin dapat kerjaan. Dia pilih yang mana tuh? Tabaruk. Coba pilih suluk. Apis dulu pilih suluk. Lagi biasa habis ya? Habis. Ente mau gawe begini apa mau ajaran apa? Akhirnya dia pilih ajaran apa? Jauh-jauh dia datang ke sini kan. Itu suluk. Suluk ujiannya banyak. Derajat dunianya nggak naik-naikin. Ente mau doa jungkal balik juga udah segitu. Kenapa? Abah sayang. Kalau tapi Anda pernyataan saya tabaruk aja, mangga, saya nggak bakal ngelarang lu ngaji kemana aja. Silahkan kemana aja. Mau baca Allahumma anta salam, mangga, karena sudah pernyataan tabaruk. Dia mau baca Allahumma anta salam kan, mau bayakin doa silahkan. Tapi ketika pernyataan suluk, ikut Abah suluk,
aturan bulanan hukumnya Wajib. kalau yang ngatain tabaruk, kalau yang menyatakan tabaruk berarti apa? Nggak wajib, makanya pada nggak datang. Lihat. Tapi alhamdulillah Ciputat dah datang. Kalau Ciputat nggak datang ditanyain dia marah. Wah berarti setan. Murid Abah ada setan. Kan guru mah wajar, mana sih itu nggak manakib, ya kan? Jadi saya di sini ngajarin suluk. Apa yang kata Abah, ya? Saya bukan kata Quran hadis. Kata Abah aja. Kalau seandainya Anda berat, ya terserah. Mau sama tabaruk aja ya mangga. Cuman nanti mau masuk ke ranah Abah nggak bisa. Melihat yang mental-mental sini tuh mereka tabaruk. Kenapa? Ketika masuk suluk banyak aturan, nggak boleh inilah, nggak boleh itu. Cuma kita ngamalin la ilaha dari siapa? Abdul Rahman sama zikir Hotaman. Itu suluk. Nggak ada lagi alasan Hotaman kecuali nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan. Itu masih ada uzur syar'i. Ini baru sakit gigi aja kagak Hotaman. Ada yang itu ada? Hah? Baru sakit begitu aja meriang kagak Hotaman. Kalau suluk yang namanya Hotaman fardu ain. Itu yang Abah katakan. Hotaman fardu ain itu buat siapa? Yang rana suluk. Yang mereka rana suluk ikut gak itu? Bulanan ku fardu ain. Dia akan dengerin gak tuh? Dengerin. Makanya kan dia datang. Walaupun datangnya terakhir, gitu kan? Bulanan dan terakhir, dia kan datang sebenarnya. Nah, paham kan? Alasan-alasannya nanti. Berarti di sini jelas. Murid Abah, sebagian murid Abah bulanan dicuekin. Berarti dia rananya apa? Tabaruk, karena Abah itu torekonya tabaruk menuju suluk. Alhamdulillah Ciputat. Berarti mau ranah ke suluk. Kenapa saya contohin? Saya nggak mau ngemeng doang, mau ngomong doang. Saya bulanan, saya tarbiyah. Saya nggak pernah goib. Kenapa? Karena ini perintah guru. Ketika ini perintah guru, apapun kita langgar yang lain, kan kata Abah di luar fardu kifayah. Yang wajib kemana? Ke Bogor. Berarti ngaji ke Bogor hukumnya fardu ain bagi murid yang sudah menyatakan bahwa ajaran Abah itu suluk. Jadi jangan aneh, jangan heran, murid-murid Abah ya Pak Jadi sebagian mereka nggak mau datang bulanan, Hotaman cuek-cuek aja. Yang penting mah gua ngamal gitu kan. Yang penting gua ngamal. Itu berarti mereka rananya masih baru. Jangan disalahin. Biarin aja. Saya masih driver ya. Dia kan tabaruk dia tuh. Ya kan? Siapa lagi yang hilang? Herul, Aan, dia mesti tabaruk dikasih kan? Dikasih nggak tuh? Dikasih. Coba udah ranah masuk ke Abah. Yang dipentingin apa? Tanda murid Abah yang memang masuk ke ranah suluk, yang dipentingin Hotaman apa dagang? Nah, udah jelas kan? Parku bainahuma, perbedaan keduanya. Jadi nanti kalau ada murid Abah tar nongol, tar enggak, tar nongol, itu ya udah biarin. Mungkin dia mau tabaruk. Karena di sini kita udah menyatakan toreko Abah itu suluk. Kalau ada yang bilang, "Oh enggak, tabaruk suluk." Orang yang mengatakan tabaruk suluk, dia milih suluk, yang terjadi semua fakta mereka apa? Ngilang. Karena ajaran di Bogor hanya suluk. Tahu suluk? Tahu suluk gak? Suluk itu Abah yang menjalankan, bukan kita. Berarti kalau murid Abah ke Bogor itu siapa yang jalanin? Kalau murid Abah sampai ke sini? Itu dia. Kalau tabaruk? Gua mau kondangan. Gua mau apa lagi? Ada urusan.
Tuh tabaruk tuh, maunya Ya. dia, paham ya? Jadi kita harus senang, kita harus bahagia, kita harus bersyukur sesyukur-syukurnya. Karena kita sudah ketemu guru mursyid. Sekali lagi saya ucapin selamat ulang tahun buat Pak Haji. 67. Dulu mau talqin 60 ya. Karena kenapa Pak Haji talqin? Karena kakeknya ada perjanjian sama buaya putih. Katanya setiap umur 23 pasti diambil. Itu dulu ngomong ke saya. Saya talqin aja Pak Haji. Talqin di mana? Kan dulu di Manakib Surif saya. Ustaz ngaji di mana? Di Burika dulu. Karena setiap umur 23 ya 63 aja. Itu ada perjanjian harus diambil. Tapi alhamdulillah Pak Haji begini kan. Alhamdulillah masuk ke reko. Alhamdulillah panjang umur sampai 67. Bonus lagi. Berarti bener nggak yang megang umur siapa? Apalagi rumahnya ngikasin untuk di Hotaman. Gini yang saya bilang, udah umur mah Rasain berapa? umur mah abah yang ini. Jadi jangan bicara umur kan Allah yang punya. Itu orang syariat. Nah, kalau murid abah masih begitu, maklumin dia tabaruk. Jangan salahin, dia tabah. Kalau yang suluk udahlah semuanya urusan saya semua abah. Orang tabaruk ngomong apa-apa abah lu. Dulu dong gitu kan. Pokoknya kalau ada murid abah yang masih nyalain suluk, berarti dia tabah. Nah, udah ketahuan kan? Yang ngutamain Hotaman sama dagang, berarti yang ngutamain dagang berarti apa? Baru. Udah ketahuan. Itu udah dijawab sama abah lo ya. Jawabannya. Ya, mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Pak Haji panjang umur sama ulang tahun Pak Haji. Kita nggak bisa ngasih hadiah. Oh, Pak Ripto, rajin ya. Panjang umur. Panjang umur. Iya. Sehat Waras. Hah? Iya. Saya Waras. Oh, waras mah gila. Waras sehat. Bukan. Kalau tidak waras, Terus kita istiqomah. Ya. Jangan sampai ada perjalanan banyak alasan lah. Apapun yang diperintah sama abah harus sih. iya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.